Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semuanya, apa kabar? Jumpa kembali ya kita di FA Official Channel. Semoga teman-teman YouTube semua selalu dalam keadaan sehat dan kemudian dimurahkan selalu rezekinya. Nah, ini saya mau tunjukkan ya, saya mau sharing tentang kita yang senang dalam mengkoleksi keladi ya. Jadi ada yang harus kita persiapkan, terutama saya rasa yang harus kita persiapkan itu adalah mental kita dalam merawat keladi ya. Jadi keladi ini pada saatnya ada musimnya itu dia bisa berdaun ya sampai banyak. Nah, seperti ini adalah keladi serikandi ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 daun. Nah, bertahan sampai 7 daun ya. 7 daun ini membuat keladinya cantik sekali ya. Nah, yang perlu teman-teman YouTube ketahui dari keladi ini adalah ada semua keladi akan mengalami masa dorman namanya ya. Jadi setiap keladi itu ada masa dormannya. Jadi masa dorman itu adalah dia kalau kita bilang, kalau untuk bunga-bunga lain itu dia seperti masa stres menggugurkan semua daunnya, tetapi sebenarnya itu nggak masalah. Hanya bagi kita, apalagi yang masih baru ya dalam merawat keladi, ini sangat membuat kerisauan gitu. Jadi kita takut, oh ini kenapa keladinya kok berguguran, tidak memproduksi daun lagi. Sebenarnya dia itu mengalami masa dorman namanya ya. Jadi kalau ini ya, ini saya rawat dari 2 daun ya, ini belum mengalami masa dorman. Nah, ini juga ya hibrid, kemarin saya beli, dia belum mengalami masa dorman sampai saat ini ya. Jadi daunnya memang masih bisa bertahan lebih dari 3. Nah, ini contoh dari keladi yang mengalami masa dorman ya. Jadi ini dia contohnya. Dia hanya bertahan 1 daun, walaupun dia lama daunnya membusuk ya, tapi dia hanya bertahan 1 daun. Jadi di sini ya, kalau saya pegang ini sudah, kalau kita manusia namanya dia sedang mengandung ya. Saya rasa ini akan mengalami kepulihan ya, pulih dari dormannya. Dia akan memproduksi daun-daun lagi, karena ini dia sudah hamil istilahnya ya, sudah mengandung. Nah, ini juga keladi pinky boy saya ya. Dia sedang mengalami masa dorman. Jadi saat itu ini daunnya minimal 4 ya, dan besar-besar. Nah, ciri-cirinya adalah yang bisa saya tangkap dari pengalaman saya merawat keladi. Ini dia daun berguguran terus, kemudian untuk daun barunya tidak mengalami hamil ya, kehamilan ya, atau dia tidak ada gelembung di sini calon dari daun barunya, itu tidak ada. Jadi saya pastikan ini dia sedang mengalami masa dorman ya. Ini nanti akan layu, udah tua, dan ini akan bertahan ya. Untuk dia mempertahankan hidup biasanya dia tinggal 1 daun saja, kemudian lama-kelamaan dia akan di sini mengalami gelembung ya, untuk
yang sedang mengandung lah kalau kita manusia. Ini keladi masa dorman. Jadi untuk teman-teman YouTube ya, ini harus maklum ya, ada namanya masa dorman. Nah, untuk pemulihannya sendiri bisa kita biarkan begitu saja, namun memang prosesnya lambat. Bisa juga kita sambil perbanyak ya, misalkan dengan cacah umbi ya. Jadi kalau dia cacah umbi itu biasanya solusi untuk keladi-keladi yang masa dorman supaya lebih cepat kembali tumbuhnya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ciri-cirinya ya. Kalau ini dia daunnya masih banyak, ini dia. Ini juga kemarin daunnya ini sempat selalu bertahan 7 atau 8. Nah sekarang ya, dia ini hanya 6 daun dan tidak produksi daun lagi. Ini sudah daun lama semua. Jadi dia ini akan menggugurkan satu persatu daunnya sampai nanti habis. Kemudian dia sampai kembali lagi berproduksi ya. Kemudian ini juga ya, ini juga keladi saya yang mengalami masa dorman. Ini tidak ada ya, sudah lama sekali ini tidak ada produksi lagi, produksi untuk daun baru lagi. Beda seperti ini yang sedang bagus-bagusnya ya, dia masih daun muda sudah produksi lagi untuk daun barunya. Ini bisa teman-teman YouTube lihat, ini dia untuk daun barunya ya. Jadi memang setiap keladi akan mengalami masa dorman, tinggal bagaimana kita cara menyikapinya aja. Kemudian ini juga ya, strawberry star, ini juga mengalami masa dorman ya. Jadi kalau masa dorman itu memang dia ciri-cirinya lagi dia hanya meninggalkan satu daun, dan itu daunnya tahan lama sekali untuk hidup. Jadi dia nggak layu-layu, kemudian nggak kering, tetapi tidak produksi daun lagi. Jadi ini kemarin udah lebat sekali daunnya banyak udah, tapi karena mengalami masa dorman, udah saya biarkan saja ya. Jadi kalau Anda tidak yakin untuk mencacahnya ya, supaya lebih cepat lagi produksinya, udah biarin aja, lama-lama dia akan bagus sendiri. Nah, apa keuntungan yang bisa kita ambil ketika keladi kita mengalami masa dorman? Itu yang pertama adalah dia akan biasanya itu sebenarnya di dalam itu, di umbinya akan timbul tunas baru ya. Jadi seperti ini kemarin mengalami masa dorman, sekarang sudah pulih, dan ternyata setelah dia pulih, dia memiliki anak. Jadi dia sebenarnya bukan stres ya, tapi dia persiapan untuk memproduksi anakan ya. Itu. Jadi itu keuntungan yang bisa kita ambil. Nah, ini kemarin juga ya, ini sempat bertahan 2 dan 1 daun ya. Saya biarkan ya, tidak saya bongkar. Dan ini sekarang sudah 4 daun menuju 5 daun. Dia udah sehat kembali. Jadi nanti kalau dia mengalami dorman kembali, udah nggak apa-apa ya. Teman-teman YouTube nggak perlu takut, karena memang itulah sesuatu yang pasti dialami semua keladi kita. Jadi ini juga ini masih sehat ya, tidak mengalami. Nanti satu saat dia mengalami, kita tidak perlu terkejut ya. Hanya teman-teman YouTube bisa melakukan kalau melihat tanahnya seperti ada hama, tinggal gantikan saja. Kalau nggak ada hamanya, udah biarin aja, nanti dia akan sehat sendiri. Dan alhamdulillah ketika mengalami masa dorman, rata-rata
keladi punya anakan ya setelah segar kembali. Itu dia. Oke ya teman-teman YouTube, terima kasih telah mengikuti channel atau menonton ya, saat ini menonton video kami. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel kami untuk selalu berkembang dan menginformasikan info-info yang baik, terutama di bidang bunga ya, atau kadang kita khususnya di sini di channel ini tentang keladi. Terima kasih ya teman-teman YouTube semuanya. Sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.